Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb, thank you. Nah, jadi sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian baca nih ya beb ya, makanya kalian mampir ke sini pengen nyimak gitu ya beb ya, pengen tahu gitu kira-kira seperti apa gitu ya beb ya, boleh monggo. Nah, jadi kali ini kontennya itu untuk pria yang udah married juga boleh, pria yang belum married juga boleh ngumpul ya beb ya, karena ini adalah ilmu buat kita semua, jadi biar kita bertambah ilmunya. Oke. Nah, kali ini aku ingin ngebahas mengenai dampak air mani jika tidak dikeluarkan. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, buat kita semua nih beb ya, khususnya pria gitu ya, mungkin nih ada nih pria yang polos banget gitu ya beb ya, berpikir gitu ya, emangnya air mani itu harus dikeluarkan apa? Kalau nggak dikeluarkan gimana gitu ya? Apa bisa kena penyakit gitu? Ya, jadi pria itu serba salah gitu beb. Yang udah married enak gitu ya beb ya, karena ada tempatnya gitu ya, ada lubang kalamnya gitu. Jadi kalau udah punya pasangan yang sah, mau kapan aja dikeluarkan, ayo monggo gitu ya beb. Nah, yang susahnya beb, yang nggak punya pasangan nih, yang belum married bo, gimana cara mengeluarkannya? Bingung nggak? Ya bingung dong si otong. Nah, jadi beb, banyak cara untuk pria yang belum married itu bisa mengeluarkan laharnya. Nah, dokter juga mengatakan lahar itu memang harus dikeluarkan ya beb, karena kalau tidak dikeluarkan, nah itu akan ada beberapa penyakit terutama prostat ya beb ya. Nah, jadi banyak orang itu masih bertanya gitu beb, jika tidak dikeluarkan air mani dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Nah, lalu pertanyaannya beb akan timbul seperti ini, apakah seorang pria itu wajib berejakulasi untuk mengeluarkan sel sperma dan cairan maninya secara teratur? Nah, jika jawabannya iya, maka seberapa sering ejakulasi dilakukan gitu ya maksudnya beb ya. Jadi maksudnya itu seminggu itu berapa kali gitu ya yang bagusnya kalau ingin ejakulasi. Jadi bukan kalian itu pengen ejakulasi tetapi suka-suka kalian gitu, misalnya nih tiap hari sehari 3 kali 2 kali, enggak beb, itu ada batas-batasnya. Karena gimana pun beb, namanya kita hidup itu yang tidak yang berlebihan itu tidak baik dan tidak bagus ya beb ya, tapi tetap ada batas-batasnya tentunya. Nah, lalu beb, sejatinya tidak berejakulasi hingga dalam waktu yang lama gitu. Nah, jadi diketahui tidak berbahaya ternyata bagi kesehatan seorang pria tentunya. Nah, jadi ini beb, menurut beberapa literatur, resiko terjadinya kanker prostat akan lebih besar terjadinya pada seorang pria yang tidak pernah berejakulasi tentunya. Nah, yang harus kalian ketahui ya beb, resiko ini tidak semata-mata terjadi karena pengaruh tidak ejakulasi, dan juga
banyak pria yang mengalami kanker prostat meski sering ejakulasi. Nah, jadi Beb, yang perlu kalian ketahui, keterkaitan kedua hal ini baru ditemukan terbatasi. Data epidemiologinya saja, jadi keterkaitan kedua hal ini baru ditemukan terbatasi. Nah, jadi justru ejakulasi yang berlebihan jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat, yang tidak maksudnya tuh yang barbar gitu Beb, misalnya dengan masturbasi secara terus-menerus. Nah, ini bisa menyebabkan kalian itu kecanduan gitu. Kecanduan tuh tahu ya Beb ya, jadi kalau nggak masturbasi itu ya kayaknya ada yang kurang gitu hidupnya, kayak nggak pakai lengkap gitu hidupnya gitu Beb. Padahal hidupnya tuh udah makan, perut udah kenyang gitu, udah jajannya banyak, udah ngerokok, udah nengok cewek seksi gitu. Tetapi karena nggak melakukan masturbasi, hidup gue kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Gitu amat ya Beb ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui nih Beb, kecanduan masturbasi bisa membuat otak kalian itu bagian depan itu menyusut. Ayo, pernah dengar atau kali ini dengar ilmu ya Beb? Jadi kalau udah situasinya seperti ini Beb, kalau bagian otak kalian depan itu udah menyusut, nah akibatnya itu adalah kalian akan lebih sulit untuk berpikir bijak, cenderung berperilaku impulsif dan menurun tentunya, dan juga daya konsentrasinya. Jadi kalian tuh nggak bisa fokus gitu Beb, susah banget untuk fokus. Nah, terus mau sampai kapan kecanduan gitu ya. Jadi tetaplah melakukannya itu dengan porsinya gitu, jangan barbar, jangan yang berlebihan gitu ya Beb ya. Nah, sekian dulu konten aku gitu, semoga kalian suka gitu ya Beb ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.